Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 contoh kasus menggunakan teknologi pemecahan masalah atau AI. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada pemantauan sentimen sosial media. Itu teknik AI yang digunakan ada Natural Language Processing atau NLP. Terus ada juga Machine Learning Classification seperti Naive Bayes, SVM, dan BERT. AI membaca dan menganalisis teks dari media sosial seperti Twitter dan Instagram untuk mengidentifikasi sentimen positif maupun negatif atau netral terhadap produk, merek, ataupun topik tertentu. Di sini contoh aplikasinya ada Vortex Sentiment Engine, di mana digunakan oleh perusahaan untuk memantau opini publik secara real time di media sosial. AI-nya bisa mendeteksi perubahan sentimen terhadap produk atau brand sehingga tim marketing bisa cepat ambil tindakan kalau ada krisis reputasi. Terus contoh satunya ada Digensper Sentiments Model. Model ini dipakai untuk menganalisis komentar pelanggan di berbagai platform digital. Dia cocok buat e-commerce dan layanan publik yang ingin tahu apakah pengguna puas atau tidak melalui penyesuaian strategi layanan. Dari sini manfaat ada deteksi krisis reputasi lebih cepat, evaluasi efektivitasnya. Di sini manfaat pemantauan sentimen sosial media itu deteksi krisis reputasi lebih cepat. Yang kedua ada evaluasi efektivitas kampanye. Yang ketiga rekomendasi strategi pemasaran berbasis data. Oke, kita lanjut contoh kasus kedua. Contoh kasus kedua berjudul Kendali Robot Autonomi. Teknik AI yang digunakan seperti Reinforcement Learning, seperti Q-Learning, DKN, dan PPO. Dan juga ada AI Sensor Fusion dan pemosesan sinyal. Robot belajar dari lingkungan melalui trial dan error. AI mengoptimalkan keputusan robot dalam navigasi interaksi dan pengambilan keputusan secara mandiri. Contoh aplikasi yang pertama ada Boston Dynamics Bot. Dia merupakan robot berkaki 4 yang bisa navigasi secara mandiri di lingkungan kompleks seperti pabrik, tambang, atau area bencana. AI-nya memungkinkan Spot untuk menghindari rintangan, memetakan area, dan bahkan membawa sensor atau barang. Terus contoh aplikasi yang kedua itu ada mobil otonom, contohnya Waymo. Mobil ini menggunakan AI untuk mengemudikan tanpa supir. Sensor dan algoritma AI-nya membaca jalan, mengenali rambu-rambu, dan mengambil keputusan seperti berhenti, belok, dan menghindari pejalan kaki. Manfaat kendali robot otonom ini yang pertama ada robot dapat beradaptasi dengan lingkungan dinamis, terus mengurangi kebutuhan kontrol manual, dan meningkatkan efisien dan keselamatan operasional. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu sistem pakar dalam diagnosis medis. Teknik AI yang digunakan itu ada rules based expert system dan juga ada inference engine seperti Forchart dan backward chaining. Sistem pakar menggunakan pengetahuan medis dan aturan logika untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien. Contoh aplikasinya yang pertama Micin atau diagnosis infeksi bakteri. Kegunaannya untuk mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Walaupun sudah tua, Micin jadi dasar pengembangan sistem pakar medis yang modern. Terus ada juga contoh aplikasi IMB Waston Health atau dukungan keputusan klinis. Digunakan rumah sakit dan klinik untuk menganalisis data pasien medis, juga membaca jurnal medis, dan membantu dokter mengambil keputusan diagnosis
atau terapi yang lebih cepat dan akurat. Terus manfaatnya dapat membantu. Terus manfaat sistem pakar dalam diagnosis medis itu membantu dokter dalam diagnosis awal, mengurangi kesalahan manusia, dan juga mempercepat pengambilan keputusan medis. Oke teman-teman, itulah tadi 3 contoh kasus menggunakan teknik pemecahan masalah AI. Oke, mungkin demikian dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.